Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu sebelum saya buka. Belum, nanti. Ya. Nggak usah buru-buru. Iya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal a'da'il lajnah al-munaqashah fi hadha as-sabr mubarak. Sanajri al-munaqashah li ukhti Nur Alifah. Rakmu tasjil wahid sita wahid sibar wahid islan sibar wahid wa khamsa wa sibar. Atas unwan kama kutibat fi waraqatil wazifah, ya, yakni tadbiq tariqatul imla bistikhdamil wasail sam'iyah li tarkiyati maharatil istima' wal kitaba fi darisil lughah al arabiyyah li sabil ashir bil madrasah matal anwar as-sanawiyah al ahliyah Pesawaran Lampung. Wa hadhihi risalah qad tammat. Hadhihi risalah takunu syartan diusuli ala darajatil jamiyah al-ula fi ilmi tarbiyah api qismil lughah al-arabiyyah. Amal lajnah al-munaqashah ya hadha sabah al-mubarak tatakawan ar-rais ana binafsi, yakni al-ustaz Dr. Andus Al-Haj Abdul Hamid Al-Magister, summa al-mumtahina al-ula al-ustazah Dr. Umi Hajriah Al-Magisterah, summa al-mumtahin as-saniyah, yakni al-ustazah Dr. Al-Hajjah Ramadhani Sagar Al-Magisterah, summa al-mumtahin as-salisah al-muslim, yakni al-ustaz Dr. Al-Haj Muhammad Akman Al-Magister. Wa amma as-sekretir akhina Ahmad Nur Mizan Eshum Al-Magister, summa al-musa'id Uhtina Kanada Al-Magister. Wa qabla an nastamirra fahaya nabta hadhihi al-munaqashah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jadirun bil ilmi anna hadhihi risalah qad tammat bi kitabatuha tahta al-ishraf as-sayyidah ad-doktora al-hajjah al-madani sagar al-magisterah wa sayyid al-ustaz Dr. Al-Haj Muhammad Akman Al-Magister. Al-ibtida wa kama jarrat al-'ada anna hadhihi al-munaqashah satastaghrikul waktu al-waqt qadra sa'atain rubama khamsa arba'ina daqiqah lil mumtahina al-ula wa kadzalika khamsa arba'ina daqiqah lil mumtahina as-saniyah wal baqi min al-waqt lil musa'il aw lil muslim aw al-mumtahin as-salis. Wa akhiran nahnu nuhakkik an-natijah min hadhihi al-munaqashah taslisan wa taksiran al-waqt wa awalil fursah upawid ila al-mumtahana, yakni ukhtina Alifah wa alaiki an tasrahi ma qad katabti fi hadhihi risalah taqriban 10 daqa'iq. Tafaddali ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Jazilan syukri ila raisil munaqashah
alladzi qad a'tani fursatan ghaliyatan li an aqra'a mulakhas hadzal bahsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Ustadz Ad-Duktur Abdul Hamid Al-Majistir Ra'isil Munaqashah. Al-Mukarramah Al-Ustazah Ad-Duktur Umi Hijriyah Al-Majistir Famumtahinatul Ula. Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Rumadani Sagala Al-Majistiro Kamusrifatul Ula. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Akmasa Al-Majistir Kamusrifus Tsani. Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Nurmizan SH Al-Majistir Fasikritir. Tatbiqu tariqatul imla bistikhdami wasail istima'iyah litarqiyati maharatil istima' wal kitabah fi tadrisil lughatil arabiyyah lisofil ashir di madrasatil Matla'ul Anwar Ats-Tsanawiyah Ahliyah Pesawaran Lampung. I'dad Nur Alifah. Khalfiyatul bahsi maharatul kitabah wal istima' ladat talibatu la tazalu munhafidatu kama yattadahu min nataizil mulakhadhah anna natijatat talibata fi maharatil istima' wal kitabah munhafidah. Ra'a Abdul Aziz anna tariqatul imla hiya tariqatu haitsu takunu talibatu qadiratu ala sura'ati tafhir wa taqwiyatu hasatus sama'. Ra'a Zulfahmi li tahsini maharatul kitabah wal istima' yakni bistihdami tariqatul imla. Mushkilatul bahsi kaifa tatbiqu tariqatul imla bistikhdamil wasail istima'iyah litarqiyati maharatil istima' wal kitabah fi tadrisil lughatil arabiyyah lisofil ashir di madrasatil Matla'ul Anwar Ats-Tsanawiyah Ahliyah Pematang Pesawaran. Ahdaful bahsi tuhdafu hadzal bahsi lima'rifati tatbiqu tariqatil imla bistikhdamil wasail istima'iyah litarqiyati maharatil istima' wal kitabah fi tadrisil lughatil arabiyyah lisofil ashir di madrasati Matla'ul Anwar Ats-Tsanawiyah Ahliyah Pematang Pesawaran. Manhajul bahsi naw hadzal bahsi wal bahthil idra'i safi fi tawfizihi tujadu arba'u khutuwati hiya tahqiqu wa tanfidhu wal mulahadhatu wat ta'amul wa asalibu jam'il bayanatul mustahdimatu hiya muqabalatu wal mulahadhatu wal adilatul wasa'iqiyatu wal ikhtibar. Amma asalibu tahlilul bayanatul mustahdimatu hiya taqlilul bayanatu wa aradul bayanatu wal istintaj. Nataijul bahsi nataiju hadzal bahsi tudhaharu anna natijatul ikhtibar talibatu qabla tunfidul idra'i hiya 43 fasl wahid wa fi dawratil ula tartaqi natijatul ikhtibar talibah ila 53 faslu 5 wa balaghatu tarkiyatu maharatul istima' wal kitabah arabiyyatu ila 35 faslu 73 fi mi'ah. Fi dawratis tsaniyah tartaqi natijatul ikhtibari talibah ila 35 faslu 3
wa balaghatu tarkiyati maharatul istima' wal kitabatil arabiyyah ila 43 faslu samaniyah wa wasaniyah. Syukron. Syukran. Oh, kita. Iya. Wala turajji ila ilayya. Ila syukran Pak Hasib. Nggak dikembalikan. Ketua sidang. Nah, ya. Hah? Ya, saya kembalikan kepada ketua sidang. Iya. Tidak. Baik. Wa qabla an nupawwid al-bursa ila al-mumtahina al-ula wa sa'altuki ya ukhti Nur Alifah. Ya kan? Wa kaifa hala maharatul kita wal maharatul istima' wal kitabah fi hadhil madrasah inda talamis fasil Asyir. nah inda talamis fasil asyir baik gini kaifa halatul maharatul istima' wal kitabah inda talamis li sofil asyir. Paham ti? Aswal. Tadi itu artinya bagaimana perkembangan keterampilan menulis dan menyimak mereka di kelas 10 itu. Ya. Ini al-hala, mana hala kondisinya? Oh, kondisi yang ada sebelum Anda penelitian, bagaimana kondisinya atau data awalnya? Ya, jadi pertamanya itu mereka itu memang istilahnya karena mereka ini kan kelas bil Arabiyah. Bil Arabiyah. Walau kana qalilan, fasoro jabalan. Jabalan walaysa bil lugha semendo. Jabalan lugha semendo ya makna akhar. Qabla ilal madrasati sanawiyah li sofil asyir kurang baik gitu. Selamat datang Ustaz Muhammad Akman Syah. Hadir. Afwan Ustaz hadir. Hadir. Mutaakhir. La mutaakhir. Al-mumtahina as-saniyah kadzalika wa lam tahdur. Masyaallah. Al-musyrifah ya. Alhamdulillah. Rubadani. Antum Kebetulan ya Nur Alifah aja Israhi. Qabla sebelum qabla hunaka ilal madarasati sanawiyah ahliyah fi syafil asyir kurang baik gitu Ustaz ya, kurang baik, tidak baik. Bil Indonesia Alaiki antasrahi tepat dari ya. Jadi di sana itu sebelumnya itu sebelum diteliti itu mereka itu dalam belajar keterampilan menulis dan menyimaknya itu kurang ini gitu ya, kurang baik mereka itu lebih dominan itu mufradatnya memang mereka istilah udah sedikit udah bisa, karena kenapa mereka itu ada yang dari lulusan MTS, ada juga yang lulusan dari SMP gitu. Jadi hanya beberapa aja gitu udah maksimal kalau dalam mufrad, tapi dalam menulis sama menyimak mereka kurang ini gitu, kurang bisa gitu. Maka di situ Alifah ingin mengembangkan keterampilan menulis dan menyimaknya.
Anda mengatakan siswa di sana dari sisi keterampilan menulis dan menyimak masih belum Iya, memadai. Anda iya. mengatakan memadai, ukurannya apa itu? Ya, karena ketika itu pas waktu kita tes dalam menulisnya itu mereka itu masih yang kayak membedakan antara ketika itu alif itu kan apa mereka itu ketika menulis itu masih hurufnya itu acak-acakan kayak misalnya untuk membedakan huruf apa huruf alif seperti apa huruf ain itu seperti apa gitu. Jadi misalnya ilal madrasati kadang mereka itu menulisnya ila bukan ila tapi ila kayak gitu. Gitu. Berapa orang itu siswanya yang seperti itu? Ya seperti itu sih berapa? 20 siswa. 20 siswa dari 30 siswa. Dari 30 siswa. Ya. Jadi keterampilan menulisnya yang sederhana masih minim ya. Kemudian Iya. dari sisi istimaknya bagaimana? Nah, dalam sisi istimanya itu mereka itu kurang ini juga gitu ya, kurang baik gitu kan. Karena mereka jarang mendengar istilah bahasa Arab gitu. Mungkin mereka Maksudnya? belajar dalam membaca Al-Quran gitu, tapi kalau untuk mendengar itu gitu mereka awam gitu, tidak pernah mendengar. Iya. Tidak pernah mendengar. Jadi gurunya nggak pernah membaca. Ya nggak pernah, berarti gurunya nggak pernah membaca pelajaran ya? Ya kalau guru-guru sebelumnya itu mereka hanya mempelajarinya dengan biasa-biasa aja gitu kan. Bagaimana? Biasa-biasa aja gimana sih? Ya mereka itu cuma hanya misalnya ngasih materi aja gitu kan, tapi tidak didengarkan gitu kan, terus kayak ya tidak didengarkan gitu oleh gurunya. Gurunya cuma biasa aja. Iya. Apa biasa? Catat buku sampai habis. Iya. Ya sebenarnya itu kan akibat gurunya selama ini kan akibatnya kan? Akibatnya keterampilan membaca dan mendengar mereka masih minim kan? Iya. Bila selama ini gurunya menggunakan cara mengajarnya seperti apa nih? Mereka itu cara mengajarnya itu kayak misalnya kayak cara mengajar kayak metode ceramah gitu, kayak misalnya untuk kayak ngajarin bahasa Arabnya ya cuma kayak bisa menulis gitu kan, terus begitu nulis mereka kayak gitu hanya ngejelas-jelas aja, tapi enggak yang kayak didengarkan gitu kan. Untuk yang kayak mereka tuh misalnya ayo nak coba nulis ya ilal madarasati, enggak seperti itu gitu, cuma hanya mereka tuh nulis di buku gitu kan, terus sudah gitu dijelasin aja seperti ini gitu, udah gitu doang. Oh gitu. Jadi datanya ada ini ya? Di latar belakang ada ya? Iya. Oke. Jadi sekarang Anda melihat kondisi yang seperti itu ya, dari data awal yang Anda, jadi Anda sekarang ingin meningkatkan itu ya? Iya, meningkatkan keterampilan menulis dan menyimaknya, Ustaz. Dengan metode? Dengan metode IMLA. Metode IMLA? Iya, Ustaz. Metode IMLA ya? Apa sih metode IMLA ya? Metode IMLA itu kan metode dikte. Dikte? Iya. Ya. Apakah dengan metode dikte itu bisa meningkatkan dua keterampilan itu? Ya, sebelumnya sih ya istilahnya dalam penelitian. Enggak, saya tanya dengan Anda. Iya. Jadi dengan metode itu bisa meningkatkan dua keterampilan itu? Alhamdulillah sih kemarin pas waktu dicoba gitu pas waktu penelitian itu alhamdulillah mereka meningkat. Ada teorinya nggak? Bahwa dengan metode itu bisa meningkat? Ada teorinya? Ya, ada. Kata siapa itu? Siapa kemarin? Abdul Aziz kalau nggak salah. Gimana kata Abdul Aziz? Gimana sih coba? Aduh, kemana lagi? Abdul Aziz Fikruddin ya? Ya tukang grosir. Ya, Dr. Abdul Aziz grosir. Gimana katanya? Ustaz. Teori dia, ya. Apa katanya? Ya mestinya udah ada alasan lagi. Gimana? Ini mestinya sudah siap ini tulisan. Jadi ini masih nunggu nih.
Ya Ustaz, maaf ya. Iya. Jadi sudah dimaafin tapi lama memaafin. Ayo. Ada lah pokoknya ya. Ada ya? Ada nggak? Ada. Ada. Nah, jadi teori itu mengatakan dengan metode ini bisa meningkatkan kedua keterampilan itu ya? Ya. Ya. Karena saya yakin ya, saya percaya aja ada lah ya, walaupun belum kenal lama nyarinya. Oke. Kemudian ada penelitian orang lain. Ada. Dari mana Anda ambil? Dari jurnal atau dari siapa? Dari skripsi. Dari skripsi. Yang dari jurnal nggak ada ya? Yang dari jurnal nggak ada, dari skripsi semua. Skripsi semua ya. Ya mesti kan harus ada yang dari jurnal. Sebab jurnal kan sudah terpublikasi. Kalau skripsi kan karya ilmiah yang tidak dipublikasikan kan? Iya Nah, Ustaz. itu. Tapi ada ya? Ada Ustaz. Coba nanti dicari lagi lah kalau belum ada saya lengkapin ya. Ya, karena waktu kita sangat terbatas ya. Iya Ustaz. Ya, Upawil al-Fursail al-Mumtahina al-Ula, yakni al-Ustazah al-Doktorah Umi Hijriyah al-Majistera al-Upawil al-Wakil Upawil ilaih. Kepada al-Ustazah. Tayyib. Syukran jazilan ila Ra'isil Munaqasah wa ta'atani al-fursah di atas ya ta'alaq bi hadhihi risalah di ukhtina Siti Alifah ya. Nur Alifah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah al-Munaqasah al-Mukarramun. Aywa Nur Alifah. Ya Ustazah. Ya. Tabhas bil Arabiyah wa bil Injilijiyah. Bil Indonesia. Indonesia. Gimana? Ya. Dari bil Arabiyah. Qalilan fa qalilan fasara jabalan. Kama qala Ustaz Hamid. Bilugha Sundawi, Bu. Sundawiyah. Ya Sundawi. Oke. Kumaha damang. Alhamdulillah hadir sama. Lancar ya. Ya Ustazah. Baik, Nur Alifah. Ya Ustazah. Anifan Ra'isul Munaqasah ya. Ya. Awalan sas'al laki an al-muskilat fi awali qabla al-bahas ya. Mada turidina tabhasina fi hadhihi risalah. Wa kaifa fi khalfiyatil bahas? Ini soal? Ketawa tadi. Bagaimana? Nah. Gimana? Apa bagaimana? Fi khalfiyatil bahas. Apa khalfiyatil bahas? Kamu nengok-nengok ke kanan terus, ada siapa di kanan? Coba fokus. Minimal judul-judulnya tahu loh. Khalfiyatil bahas itu apa? Latar belakang ya? Yes. Gitu. Ini judul-judulnya aja kayaknya nggak dipaham ini sama Alifah ini. Ya, di latar belakang seperti tadi ditanyakan ya, perlu ada yang pertama landasan teoretik yang harus dijadikan pijakan ya, yang dapat dijadikan pijakan oleh Alifah dalam mengawali penelitian ini, di mana paling tidak harus punya pijakan tentang teori metode imla itu apakah dapat meningkatkan maharot istima, ya kan? Iya Ustazah. Katanya ada, tapi di latar belakang kayaknya belum kelihatan itu teorinya. Coba di latar belakangnya dibuka. Enggak? Itu kenapa? Kenapa metode imla ini kan tatbik kan, penerapan metode imla dengan media audio. Audio. Istighdam wasail sam'iyah.
Litarkiyah maharotir istima, ya kan? Wal kitabah. Oh, maharotil istima dengan media audio. Iya. Nah, ini berarti kan harus ada landasan yang kuat. Metode imla itu dapat meningkatkan maharo istima, itu ada nggak? Atau dari hasil-hasil penelitian. Itu ya, harus jadikan pijakan itu. Nah, sehingga nanti untuk melihat bagaimana kondisi di sekolah yang akan diteliti. Seperti apa kondisinya di sekolah? Kenapa perlu Anda meneliti maharot istimanya, kemudian atau kondisi maharot istima ya, terutama ya. Seperti apa maharot istimanya anak-anak? Itu kan yang menggelitik ya. Iya, saja. Seperti apa maharot istimanya? Pas sebelum diteliti. Ya, di awal penelitian. Ini kan penelitian apa nih? PTK ya? Iya. Ya, kalau PTK itu kan berangkat dari masalah. Kalau berangkat dari masalah, berarti kamu nanti ingin mengobati masalah itu, kira-kira menyelesaikan masalah itu dengan cara apa, gitu kan? Iya, Nah, saja. masalahnya apa nih, masalah utamanya? Ya, mereka itu dalam pendengarannya itu mereka itu kurang jelas gitu Pak, dalam mereka itu kayak dalam pendengaran itu ini apa sih gitu, karena mereka itu kurang ini aja sih apa membedakan huruf itu gitu. Telinganya, Iya. pendengarannya atau emang nggak paham? Ya mereka itu ya. Telinganya atau tidak paham ya, atau tidak tahu ya. Iya. Karena emang kurang memahami ya. Iya Ustazah. Kurang memahami istima. Oke. Ini untuk kelas 8 ya, Mbak? Kelas 10. Oh, kelas 10. Kelas Iya, 10. Kalau kelas 10 berarti apa saja sih yang diajarkan dengan metode imla itu? Ya kemarin sih Pak belajarnya ngikutin yang ada di buku mereka pelajarin itu. Jadi mereka itu kayak apa sih ngajarinnya itu kayak misalkan pertama itu mereka itu ada alhiwar ya, alhiwar. Jadi alhiwar itu mereka itu bercakapan, sudah bercakapan itu mereka didengarkan audio itu apa yang udah mereka pelajarin dalam percakapan itu. Audionya tentang apa? Tentang alhiwar itu. Alhiwar. Ada audionya khusus? Ada. Ya, nanti kita lihat ya. Dibuat sih Ustazah, dibuat sama Alifah sendiri gitu, buat audio tuh sampai Alifah masukin ke laptop gitu, jadi mereka itu mendengarkan. Ya, belum ke sana sih, Ustazah belum nanya ke sana ya, tapi kondisi awal dulu yang saya tanya itu. Ya, kondisi awalnya seperti apa. Jadi berarti kan yang ingin ditingkatkan adalah maharot istimanya. Untuk itu harus ada data kemahiran istima peserta didik yang ada di kelas 10 itu seperti apa, itu kan? Nah, itu namanya data awalnya, gitu loh, ya. Nah ini apa yang ditampilkan di sini kira-kira ini? Mana data maharot istimanya? Jadwal awal ini tentang apa ini? Jadwal apa? Data awal? Jadwal awal, tabel 1. Oh iya, tentang itu, tentang ta'aruf itu. Terus yang kedua tentang jiwa ya? Bukan, yang Ibu tanya tentang apa ini? Data tentang apa? Data tentang apa? Tentang maharot istima kah? Tentang kemampuan istima atau tentang apa? Alifah. Iya saja. Tadi lagi cari ininya, skripsinya, yang bahasa Arab. Kan yang diserahin ke kita skripsi yang bahasa Arab. Biar sama dong, ya. Ya coba. Ya. Ayo Sofha. Terus saja. Yang tentang data awal itu, data awal. Itu yang skema tabel itu tentang apa itu yang kamu katakan itu di situ?
Udah ketemu? Lagi dicari, Tabel lagi dicari satu. dulu. Jauh banget, nyarinya kemana sih? Kamu pegang skripsi nggak, Alifa? Enggak, ini lagi cari di HP dulu. Allah karim. Gimana itu? Nekat banget sih. Kalau ujian tuh ya pegang skripsi dong. Di print out satu. Ini udah nggak ngeprint banyak. Lihatnya di mana di HP? Lihat di HP. Dalam bahasa Arab ya. Gimana ini? Istikhdam wasaitu ta'at. Bukan, Minggu nggak nanya itu. Coba di data satu, data tabel satu, langsung ke tabel satu. Di halaman belakang. Itu tentang observasi itu. Iya, itu tentang apa maksudnya? Coba Tentang lihat. Kamu baca itu isinya apa gitu. istikhdam wasaitu ta'aliyat ini. Oh, tidak sih. Jadwal satu ada muasyirat al-mausudah. Itu kan ada tuh. Iya. Ini indikator apa ini? Istimewa apa? Alam apa ini? Dalam Maharatul Istimah ya? Istimewa. Iya. Harusnya memang dari judulnya ya. Iya. Dari judulnya juga harus mengatakan bahwa ini kondisi Maharatul, data tentang Maharat Istimewa gitu. Kalau Maharat Istimewa taunya dari mana? Dari observasi apa dari tes? Dari pas waktu ini apa namanya observasi itu, pas di tes mereka. Pas waktu observasi kan kita mengetahui keterampilan. Pas waktu observasi kan kita nanya masalah peningkatan mereka gitu kan. Nah pas waktu di tes juga mereka memang kurang gitu dalam menulis dan menyimak. Ya. Kalau tahu bagaimana mengetahui kemampuan istimanya, di observasi apa di tes itu kira-kira? Di tes. Di tes. Makanya datanya namanya data hasil tes, itu bukan mulahadhah. Kalau mulahadhah itu observasi. Kamu hanya lihat aja gitu ya. Yang ngetes siapa kira-kira? Gurunya atau peneliti? Peneliti. Peneliti. Makanya dijelaskan di data itu hasil tes. Gitu ya. Hasil tes. Kemudian indikator Maharat Istimewa itu ada berapa sih? Anak-anak dikatakan mahir dalam istimewa, misalnya istimewa ya pada tingkat awal ya. Apa indikatornya? Ya, pertama sih mereka itu istilahnya bisa membedakan antara huruf ya. Secara teori dulu, secara teori. Maharat Istimewa. Nah, itu kan yang harusnya jadi panduan untuk melihat, oh ini kurang, ini sudah cukup, ini sudah baik, gitu maksudnya ya. Mulai dari awal kita bisa mengata-ngatai, bisa deskripsikan bagaimana kondisi kemahiran istimewa peserta didiknya. Itu loh maksudnya Alifah. Makanya perlu ada teori disandingkan. Nah, data awal satu tadi itu sebagai panduan nih, harus ada indikatornya. Tapi kamu nggak megang skripsi ya susah juga. Disangkanya ujian itu nggak nguji skripsinya apa gimana ini? Kalau ujian gitu, bawahnya cuma yang Indonesia, yang bahasa Arab ketinggalan. Ya nggak ada istilah ketinggalan, minimal filenya. Kamu nggak serius ini, nggak jadi ujian kalau nggak serius kayak gini gimana? Ini kalau responnya kayak ketawa-ketawa terus itu, wah main-main itu, Bu. Serius lah, kok kayak ini sih. Masa mau ujian kok? Coba gimana? Harusnya mau ujian itu dari seminggu yang lalu udah disiapkan, itu nggak boleh ketinggalan. Ya, alasan ketinggalan itu nggak bisa diterima. Ya, sedangkan kamu share minimal ada filenya loh. Kamu punya filenya itu kan pakai komputer atau pakai apa? Pakai HP? Pakai HP. Pakai HP? Iya. Ini buka ini laptop pakai apa? Pakai laptop apa enggak ini?
Pakai laptop, bukan ada. Kayak laptop bukan ada. Kamu nggak punya file-filenya? Nggak bawa laptop? Nggak bawa. Nah ini, jadi kamu ngandelin siapa? Kamu nggak bawa. Tuh, parah deh. Si Alifah ini, nggak serius. Bener kata Ustadz Akman ini. Ya, jadi mau ujian kayak mau main-main aja, bukan kayak mau ke mall gitu. Udahlah, bawa HP aja, kan cukup kalau ke mall mah. Ya Ustazah, mohon maaf. Iya, ini mau dilanjutin apa enggak ini ujiannya? Lanjutin Ustazah. Kayaknya nggak serius gitu kan, terus skripsi nggak bawa, ditanya juga masih nggak paham gitu, mungkin nggak paham kan? Itu loh, karena kan ini PTK ini serius ini. Jadi bagaimana nanti saya mau nanya bagaimana ininya, hasilnya, videonya dan lain-lainnya. Ada nggak hasil videonya itu? Ada. Mana videonya? Ditaruh di mana? Di HP? Di HP. Di HP ya. Bisa ditayangkan nggak tuh nanti? Itu kalau PTK itu kan wajib itu ya, ya penelitian apapun sebetulnya datanya harus lengkap. Salah satunya adalah bukti otentiknya itu ya video gitu kan, dan foto-foto. Kalau foto-foto itu nggak terlalu otentik itu karena bisa di setting. Tapi kalau video, bagaimana ketika kamu mengajar prosesnya waktu itu ya, dan bisa mendefinisikan bagaimana hasilnya, nah, gitu. Memutuskan. Bisa ditayang videonya? Iya. Bisa. Oke, siapkan aja. Ada temannya nggak di situ? Ada. Nah, minta siapkan temannya videonya. Kamu tetap fokus ke pertanyaan yang lain. Dulu kita ujian bawa buku. Pas ya, Bu. Buku literatur harus dibawa dulu kan? Ujian bukan hanya skripsi. Iya, kalau dulu literaturnya juga harus dibawa, satu kardus apa 2 kardus dibawa semua tuh buku-bukunya. Ini skripsinya aja nggak mau bawa, ya Allah, kaslanah jidan. Mutasahilah, Bu, laisa kaslan. Ya udah kamu kasih temennya aja HP-nya. Nanti itu pertanyaannya, coba suruh temenmu pegang. Kamu fokus dulu ke pertanyaan yang lain. Ini belum selesai, baru masih latar belakang nih, belum apa-apa. Ya. Kalau masih siap bisa dilanjutkan, kalau enggak ya udah pending sampai di sini. Lanjut? Iya, Ustazah. Ya. Itu ya. Jadi memang ketika ujian itu harus siap semuanya ya, bukan hanya aspek penguasaan, tapi juga dokumen-dokumen yang lain juga harus kamu persiapkan. Oke, Nur Alifah. Nah, itu nanti itu. Oke, tadi kan pertanyaan saya baru seputar data awal, ya kan? Data awal itu paling tidak harus mencerminkan bagaimana kondisi peserta didik sebelum kamu lakukan tindakan. Dan kenapa perlu ada tindakan, gitu kan? Di sana yang perlu ditindak apa tuh kira-kira? Kemahiran istimanya kan? Karena istimanya. Ya, istimewa sama kita banyak. Nah, itu datanya, istimewa rendah itu harus sesuai dengan indikator secara teoritik. Kemahiran istimewa rendah itu seperti apa? Data di awal itu juga harus mencerminkan itu, tapi bukan hasil observasi ya, saya kira, tapi hasil tes gitu. Ya, Alifah? Ya, Ustazah. Di sini ada 5 indikator nih sebetulnya ini. Ini menurut siapa? Tapi kamu nggak pegang skripsi nggak? Yang Indonesia juga ada nggak tuh? Tabel 1. Ada di ini masih tabel 1. Karena nanti ini berkait ke tindakannya juga, mungkin itu yang akan jadi rujukan kan, yang akan diperbaiki. Coba, ada nggak di tabel 1? Bawa skripsi Indonesia kan? Bawa. Iya, ayo cepet gitu, set gitu, gercep. Ya, indikator yang diamati itu tujuan dari pembelajaran bahasa Arab tercapai secara cepat, tepat dan efisien, menggunakan media pembelajaran yang kreatif, variatif, dan inovatif,
menggunakan media, metode, dan strategi pembelajaran yang sangat sederhana, sarana prasarana yang menunjukkan pembelajaran seperti media Oh, itu elektronik. ya. Coba ini tabel 1 ada tabel 1? Tabel 1 coba dibaca tabel Ya, 1. ini tabel 1. Hah? Ini tabel 1. Itu tabel 1 kan ada angkanya tuh 1, 2, 3 itu yang di tabel itu. Iya, ini 1 tujuan dari pembelajaran. 1 tujuan. Iya, Hmm. tujuan yang kedua penggunaan media pembelajaran. Oke. Yang ketiga menggunakan media. Mm-mm. Yang keempat sarana prasarana, dan yang kelima antusias. Oh, ini kondisi apa ini? Berarti jadwalnya bukan tentang istimewa kalau ini ya. Maksudnya tadi ya. Observasi awal tentang apa ini? Data ini tentang apa? Proses pembelajaran maksudnya ya. Iya. Kamu iya semua dari tadi. Iya, ini sebelumnya. Hah? Sebelumnya pas waktu pas waktu observasi itu sama sama gurunya itu. Iya, ini waktu proses pembelajarannya seperti ini. Iya. Yang belum ada apa itu? 1 ya. Data hasil. 1 tidak wasail, tidak menggunakan media. Terus 4, 5. Nah, terus data istimewanya kayaknya belum ada ya? Enggak ada. Istimewanya. Nah, justru yang akan ditingkatkan itu belum kelihatan. Ya kan? Itu baru proses pembelajarannya saja, belum menggunakan media, gurunya belum menguasai tujuan pembelajaran dan seterusnya tadi. Itu ya. Itu hasil observasi. Oke, boleh kalau itu hasil observasi, tapi yang katanya hasil tes mana? Belum dilampirkan. Enggak, cuman yang ini aja. Apa namanya? Itu justru yang fatal. Ya, harusnya justru kemampuan istimewanya itu yang harus ditampilkan. Kenapa? Karena yang kamu anggap kurang itu nanti diberi tindakan, ya kan? Dengan metode dikte, gitu loh. Solusinya kamu akan berikan metode dikte dengan media audio untuk meningkatkan istimewanya, gitu kan? Ya. Obatnya itu kira-kira itu, penyakitnya kan istimewanya kurang, gitu kan? Iya. Nah, kemudian nanti obatnya adalah metode dikte dengan media audio. Itu, nah itu di latar belakang saya kira harus ditegaskan ya, termasuk maharat istimewanya itu. Katanya tadi sudah ada tesnya, yang mengadakan tes peneliti, nah, itu datanya belum ada. Oke, ya. Terus ke berikutnya, makanya latar belakang itu menentukan nanti pemilihan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya akan diselesaikan apa ini sama Alifah? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya, apakah dengan penerapan metode IMLA dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan menulis dalam memanfaatkan media audio? Ini ada 2 ya, istimak dan menulis ya? Iya, menyimak dan menulis. Istimak, menulis. Ada 2 hal ini yang akan dilihat ini. Harusnya berarti memang ada juga nanti datanya tentang kemahiran menyimak dan kemahiran menulis di data awal itu. Ya, harus ada data menyimak dan istimak dan tabah ya. Ya, karena 2 hal itu yang akan dilihat. Nah, itu. Jadi sehingga kamu memilih metode IMLA gitu kan? Iya. Nah, itu tadi yang alasannya kenapa metode IMLA itu harus ada teorinya yang mendesak. Ada nggak teorinya? Dalam metode IMLA bisa meningkatkan maharah istimak dan maharatul kitabah. Kenapa milihnya metode IMLA, Alifah? Ya, karena metode yang lain. Pas cari-cari itu pas aja gitu kalau menggunakan kan metode IMLA itu kan metode dikte gitu ya. Jadi kalau dikte itu kan istilahnya kayak kita itu misalnya
madarasatun gitu kan. Jadi mereka mendengar gitu kan dan terus menulis gitu. Kalau cuman hanya apa ngejelasin aja gitu kan mereka kurang ini gitu. Kurang ini pas. apa? Iya. Makanya pakai metode imla itu. Oke, itu kan menurut Alifah, ya. Akan lebih bagus jika dikuatkan dengan teori, bukan menurut kita sendiri, tapi ada rujukan teorinya. Dengan metode dikte itu dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan menulis. Itu harus berdasarkan teori, nggak boleh menurut kita, gitu ya. Nah, itu kenapa pemilihan itu semuanya landasannya di latar belakang harus kuat itu di situ, ya. Saya memilih metode imla karena bla 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 bla, untungannya begini, gitu, ya. Itu dikuatkan nanti ya. Iya Ustazah. Ya, karena di latar belakang begitu, rumusan masalahnya dua hal itu, jadi istimak wal kitabah. Oke, kemudian untuk istimaknya, istimak seperti apa ini? Kan ada banyak itu macam-macam istimaknya. Ya, macam-macam istimak itu ada mangkul kan, majul, terus masmu kan. Jadi alif itu makanya itu mangkul sama masmu. Jadi mereka itu kan yang mangkul itu kan kayak kita ngejelasin, terus kalau yang masmu itu kita itu kayak ngasih tahu sama mereka perbedaan antara misalnya A, kayak gitu kan. Jadi kita mengetahui dulu kepada mereka. Sudah itu barusan kita kasih soal itu. Oke. Materinya tentang apa? Materinya itu ya tentang al-hiwar, terus kadang ya kemarin sih memakainya itu tentang al-hiwar sama al-hiwaya. Judulnya Ta'aruf dan al-hiwaya. al-hiwaya. Untuk kelas 10 masih menggunakan at-ta'aruf wal hiwaya? Iya. Ini aliyah kan? Iya. Iya. Ini bukunya. Ya, ada bukunya. Iya. Ada bukunya. Oke. Ini kan PTK, ya? Ya, Ustazah. Apa saja langkah-langkah PTK-nya itu? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah PTK apa saja, Alifah? Ya, PTK itu kan ada 2 siklus ya. Ya, langkah-langkah per siklus gimana? Ya, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sama refleksi. Apa yang dilakukan ketika perencanaan? Ya, kita untuk merencanakan misalnya belajar besok itu belajar apa sih gitu kan, misalnya tentang ta'aruf gitu kan. Berarti kita harus menyiapkan RPP kayak gitu, terus ya kita harus menyiapkan kayak mereka kan yang mau ditingkatkan media keterampilan menulis dan menyimaknya. Terus kita juga menyiapkan audio yang merencanakan besok itu mau dipelajari itu apa gitu. Ya, ditulis nggak itu di deskripsinya? Apa saja yang dilakukan dalam perencanaan? Ada yang dilakukan yang ditulis deskripsi apa? Ini ada perencanaan, maksudnya kan ada RPP ya kan, lembar belajar, terus lembar kegiatan siswa, mengkondisikan ruang belajar, penelitian, pelaksanaan. Oke, itu ya. Jadi langkah-langkah yang dalam RPP itu dipersiapkan, kemudian itu yang akan dilaksanakan ya. Iya. Nah, ini yang pelaksanaannya ini seperti apa? Yang melakukan tindakan dengan metode dikte siapa? Kenapa? Yang melaksanakan metode dikte siapa? Alifah. Gurunya atau Alifah? Alifah. Coba gimana contohnya? Berikan contohnya, misalnya materi al-hiwa ya. Jadi pas waktu itu kan Alifah pakai media audio. Pakai audio. Iya. Ya, contoh audionya mana? Ini. Bisa disetel? Iya. Yang isi suara siapa? Alifah. Coba kalau Alifah sendiri dia langsung aja.
audionya nanti aja. Oh ya udah ya. Lamaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Mas Muki, ismi siapa gitu kan? Ya. Terus ismi Alifah. ya, ismi siapa ya satunya? Siapa gitu kan satunya itu. Disebutin lah. Kenapa? Disebutin. Oh, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki, ismi Nur Alifah. Wa anti ismi Khadijah. Wa anti Mas Muki ismi Khadijah. Min aina anti qadimah? Ana qadimatu min Bandar Lampung misalnya ya. Ana qadimah. Min aina anti apa? Min aina anti qadimah? Qadimah. Ya, qadimah. Terus Ya. apa qadimah? Kediaman, kan tinggal. Tempat tinggal. Oh. Iya. Ya. Itu di bukunya itu ya. Terus Ana qadimatu min Bandar Lampung misalnya ya. Ana Qadimah apa qadimah? Qadimah itu qadimah. buat tinggal kan? Kediaman. Rumah gitu. Sakanta, Baik. sakanti. Nah, ya terus. Ya. Masalah. terus. Ya, terus. Ada berapa itu? Itu yang judulnya tentang apa itu? Al-Hiwayah. Ta'aruf. Oh, ta'aruf. Iya. Al-Hiwayah kamunya ta'aruf. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, Al-Hiwayah coba sedikit, Al-Hiwayah. Al-Hiwayah. Siapalah harusnya Alifah. Ya kan sudah rekaman berapa kali? Ayo coba. Tapi lihat buku. Iya. Ma hiwayatuk. Ya. Ya akhwati, mal ladzi yaj'alukunna tajtami'na fi waqtil istirahati. Terus Ta'ali ya Rina, nahnu natakallamu an hiwayatina, ma hiwayatu ya Hilya, hiwayati rukubud darajah, limadha tuhibbina rukubad darajati ya Hilya, li'annaha tanfahu li sihhatil badani wa tuqawwi 'adhalati, wa anti ya Maria ma hiwayatuki uhibbu an ajma'a qawabi'al baridi. Limadha tuhibbina hadhil hiwayah? Oke. Lumayan lah kalau lahjahnya udah agak-agak dapat dikit ya. Ya mungkin audionya itu sudah divalidasi atau belum itu? Media yang kamu gunakan itu harus divalidasi dulu beberapa ahli itu. Layak apa tidak ya? Yes. Kecepatannya, makharifnya, hurufnya sudah lumayan ya. Hanya tadi memang harusnya divalidasi layakan media yang digunakan itu. Baik, ini kamu laksanakan berapa siklus? 2 siklus ya? Iya. Ya, walaupun saya lihat itu meningkat, ada peningkatan, gitu kan? Walaupun tadi ada peningkatan, yang bagian mana tuh yang meningkat? Karena itu tidak kelihatan di Maharut Istimah dari awal itu sesuai dengan indikatornya apa Maharut Istimah itu? Bagian mana yang kurang? Nanti siklus 1 mana yang sudah meningkat? Siklus 2 mana? Gitu, seperti apa? Ini yang belum kelihatan jauh, gitu ya. Harusnya memang itu ada. Bukan hanya nilai-nilainya aja ya, tapi ada paparan-paparannya. Dia deskripsinya, peningkatan itu seperti apa itu dideskripsikan. Karena yang namanya penelitian tindakan kelas itu bukan hanya melihat hasil, tapi juga bagaimana perubahan proses pembelajaran itu sendiri. Itu yang harus dimunculkan di dalam
Nanti hasil refleksinya itu dijelaskan lebih jauh, kan? Kemudian dijelaskan mana indikator yang kurang, yang sudah baik, dan seterusnya. Indikator baik itu seperti apa? Dan bisa menyebutkan hurufnya, misalnya mahrotnya, matnya, dan seterusnya sesuai dengan indikator kemahiran istimewa itu sendiri. Dan juga kitabah, karena ini ada dua hal yang kamu lihat. Kitabah juga seperti itu, harus ada data awalnya, kemudian dikaitkan nanti hasil temuan pertama, atau tindakan pertama, tindakan kedua, dan seterusnya. Itu ya. Kalau dialeknya kan tadi sudah lumayan lah. Pun tadi alat ukurnya belum divalidasi ya. Hasil apa namanya? Audionya belum divalidasi itu kayaknya itu. Jadi konsultasikan ke pembimbing enggak itu? Saya suruh dengerin Ustadz Akmal sama Ustadz Ramadan itu. Layak enggak ini ujikan ke anak-anak? Oke, Ustadz Hamid, mungkin Ufawid Al-Furso. Ya, Anifan. Ufawid Al-Furso ila al-muna ar-roisul munafasah syukur jazilan. Oke. Syukran jazilan ilal mumtahina al-ula. Allati qad alqat su'alan ma yata'allaq bi hadhihi risalah ilmiah li ukhti Nur Alifah. Ya Nur Alifah. Ya Ustaz. Laqad sami'na anifan. Kita sudah dengarkan tadi ya. Iya Ustaz. Nah, hunaka mas'alah katsirah jiddan ma yata'allaq bi hadhihi risalah. Imma min nahiyati hal haqiqah min nahiyati maharatul kitabah wa maharatul istima' wa mu'asyirat biha. Jadi maksudnya banyak sekali tentang data awal ya, yang berkaitan dengan dua keterampilan yang Anda lihat itu, baik dari sisi penulisan maupun dari sisi pendengaran. Ya, data awalnya itu belum tergambar jelas, ya, dan belum tergambar jelas di latar belakang masalah. Demikian juga indikator dari kedua keterampilan itu, secara teoritik, secara teori, ya, berarti Pak. Iya, Kemudian Anda juga harus tahu dasar teori tentang apa istilahnya, metode imla, ya, metode imla, harus ada teorinya. Kemudian juga ya, setelah Anda penerapan, ada peningkatannya seperti apa. Nah, itu perlu Anda deskripsikan data Anda setelah Anda melakukan tindakan. Ya, dengan metode imla melakukan tindakan terhadap dua keterampilan tadi, istima' dan kitabah. Nah, itu perlu adanya data atau laporan paling tidak ya dideskripsikan ini dari kedua tindakan dari yang Anda lakukan dari ketika ini. Paham nggak, Si Alifah? Iya, Ustaz. Iya. Kemudian masalah yang tadi, masalah alat media audio ya. Iya. Ya, media audio tentang validitas media itu gimana? Apakah sudah valid atau belum ya? Nah, itu tentunya dipertanyakan oleh penguji tadi. Ya. Kemudian Anda ini tingkat keseriusan Anda perlu ini. Ini kelihatannya serius ini perlu. Karena ini banyak hal yang masih ada kekurangan dalam skripsi Anda ini. Ya. Baik dari sisi penguasaan Anda, dari sisi kesiapan Anda, ya, dari sisi penguasaan Anda dari data yang Anda paparkan dalam skripsi ini. Nanti sepintas yang kita lihat. Wal istimrarkan aina Ustaz Ramadhani. Halo? Ustaz Ramadhani aina? Misal Ahmad Mizan. نعم أستاذ. Ustaz Ramadhani kaifa? Lam tahdur. هو أنا أهتفها أولا. Wow. Waliza fawil pulsa walila mumtahin as-salis al-muslim yani al-ustaz al-doktor al-had Muhammad Akmansa al-magister. Ya Ustaz, tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Muhtaram Ustaz Abdul Hamid Al-Magister Al-Muhtaramah Ustazah Dr. Umi Hidriyah Al-Magister Ahmad Man Mizan ya Mizan Magister wa Alifah ya. Iya. Mana Alifah? Arti Alifah itu apa? Namamu. Arti namamu Alifah. Nggak tahu. Kama alabta bainal adam wal hawa. Kama alabta. Itu kalimat al-wahsh, wahsyiyah alifah. Apa alifah? Ada ulfah. Apa ulfah itu? Alifah mananya apa alifah? Apa? Alifah, nama alifah itu artinya apa? Ada yang bilang lihat di kamus apa 1000. Alhamdulillah. Alifah. Alaf. Iya 1000. Terus 1000 cahaya. 1000. Alef itu bukan alif. Tapi Alif itu ramah atau jinak. Ya, alhamdulillah ya, alifah ini termasuk agak zigzag ini perjalanannya. Ya, agak zigzag, agak lama di antara bimbingan-bimbingan ini termasuk agak lama. Ya, alhamdulillah sampai ke tingkat akhir ini ya, munaqashah. Tadi sayangnya terkesan tidak serius, terkesan loh. Nggak masuk di akal kok nggak serius kan, tapi terkesannya tidak serius. Buktinya masa skripsi nggak dibawa, itu kan luar biasa tuh. Orang yang sama pengujinya skripsi berbahasa Arab, masa kita bawa skripsi Indonesia kan? Dulu kami itu kalau mau ujian, buku-buku yang kita kutip itu harus dibawa. Ini udah sangat ringan sekali, nggak bawa buku tuh enggak. Ya kan? Entah ada bukunya atau tidak, kan gitu juga. Ya, kitab-kitab yang kita kutip di footnote itu. Alifah paham nggak Alifah? Dengar nggak? Waduh, saya udah lama ngomong, kalau kamu nggak dengar gimana? Ustaz Abdul Hamid, kedengaran suara anak Ustaz? Dengar. Oh, kok dia Dengar. kayak ngomong gitu Alifahnya? Alifah dengaran apa? iya nggak kedengeran Ustaz. Yang ngomong kalau nggak kedengaran ya. Modus ini. Modus biasanya. Kurang kedengeran. Itu kedengaran suaranya. Ini dikasih. Nih, kamu lihat. Gimana saya mau uji kalau nggak kedengeran? Hah? Kedengeran nggak? Udah kedengeran Ustaz. Waduh, jadi omongan dari tadi nggak kedengeran semua. Iya, terekam aja. Waduh. Halo, kedengeran? Iya Ustaz kedengeran. Suaramu kedengeran kok jelas. Oke, Alifah. Iya Ustaz. Merumuskan penerapan metode jumlah Iya Ustaz. berbantukan media Audio. ya.
Ya respon guys, jangan diam aja, nanti Ya, diam Ustaz. kamu harus capek Ya, Ustaz. juga buat jengkel nantinya. Ngomong nggak didengar kan gitu. Ya, Ustaz. Nah, terus untuk meningkatkan Keterampilan dengan menulis apa? dan menyimak. Menulis dan menyimak. Ya, Tadi penguji pertama sudah banyak ya, dari ya, mulai Ustaz. latar belakang, bukan hanya pernyataan adanya kesenjangan, tapi mesti ada data. Ya, Ustaz. Nah, berdasarkan datanya mana gitu ya, datanya harus sesuai juga. Kalau Ya, tes ya data tes, kalau observasi data observasi. pasti. Ya, Bapak nggak ngulang itu ya. Ya, Ustaz. Nah, sekarang ada empat tema itu. Satu, metode IMLA. Iya. Itu sumber literaturnya dapat di mana itu? Carinya di mana? Ada nggak di antara metode-metode pembelajaran bahasa Arab yang dipelajari? Ada. Belajar Bu Umi loh. Ada nggak tuh? Di antara tariqat atau turuqat ta'lim lugha Arabiyah itu ada tariqah imla. Ada? Iya. Hah? Di mana dapat ininya? Sumbernya? Literatur tentang tariqah al-imla. Session method. Di ini apa namanya? Di mana? Rencana sistem pengajaran bukunya. Bapak tanya, ada nggak di antara metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab? Ada. Kamu jawab ada. Terus Iya. dapatnya di mana sumbernya? Ini dari apa buku Munir. Judulnya apa bukunya? Kenapa? Judul bukunya apa? Judul bukunya Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab. Perencanaan Sistem Pembelajaran bahasa Arab. Pengajaran Bahasa Arab. Bukan metode pembelajaran bahasa Arab. Bukan. Kan belajar metode pembelajaran bahasa Arab kan belajar kan? Belajar. Ada nggak di antara metode yang masih ingat metode apa saja? Metode Mubasyirah, metode Sam'iyah, Apalagi metode terus metode Tarjamah, Qawaid wa Tarjamah, ya, terus metode Qiraah, ya metode Qiraah, ada metode imla gitu. Ada metode imla gitu ada? enggak. Orang ditanya dari awal. Terus dapatnya dari mana metode itu? Dari jurnal sih pas waktu lihat-lihat itu apa penelitian sebelumnya gitu kan. Ada apa untuk meningkatkan keterampilan Mencari metode itu dan menggunakan metode itu. Mencari metode kok ke jurnal. Jurnal itu kan hasil penelitian sebelumnya, mencari teori gitu loh. Terus berbantukan dengan media. Ya, audio. Media audio itu apa? Media audio itu media yang didengarkan media audio itu media yang didengarkan dengan media. Media? Ya. Ya kan media audio itu kan banyak ya. Kita ngomong aja itu udah media audio, udah media. Cuman kalau audio ini maksudnya sudah media gimana? Media itu artinya apa media? Media itu alat bantu. Alat kan? Iya. Alat, betul.
Iya, Media itu alat, iya alat bantu. alat bantu. Media. Benar. Iya, Kalau media audio, media audio berarti alat bantu yang untuk didengarkan. alat bantu untuk didengarkan. Yang dipakai dalam ini penelitian ini apa? Media audio, tapi kita buat rekaman sendiri. Media yang dipakai apa dalam penelitian ini? Media audio, Apa? Apa? Indahnya apa? Astagfirullah. Sebutin namanya. Sebutin aja namanya apa. Biar tahu itu, oh itu media. Apa? ya alat rekam. Ya apa? Apa? Kalau itu ada tape recorder. Nah, sekarang handphone juga bisa merekam. Ini alat apa yang mau pakai? Oh, ini apa namanya pakai Ya. sih? Dari laptop itu masukin ke salon gitu. Bukan salon siapa sih? Yang kayak si speaker. Awat no. Alifa. Nah, Alifa kan mengkombinasikan antara metode imla dengan media audio ya. Iya. Itu bagaimana menyusun ininya, langkah-langkahnya? Langkah-langkah penerapannya, langkah-langkah pemanfaatan medianya, ya kan digabung dengan langkah-langkah metode imla. Metode imla langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah metode imla. Jangan buka buku lah, kelamaan. 1. Mengajarkan terlebih dahulu. Terus yang kedua guru memperdengarkan. Terus yang ketiga siswa mencatat atau menulis. Yang ketiga untuk mengukur kemampuan. Nanti ngecek kebenarannya gimana? Yang ditulis oleh siswa. Mengecek kebenarannya. Ya kita lihat tulisan hasil mereka itu. Nah, itu lamaan. Itu papan tulisnya pakai papan tulis apa di kelas itu? Pakai papan tulis yang zaman dahulu gitu. Nah, justru itu yang bisa digeser-geser. Kalau imla itu biasanya kita satu orang menulis di depan, dibalik papan tulisnya dibalik. Enggak seperti itu ketika imla. Enggak. Imla apaan itu? Nanti berat kerjanya guru itu mau lihat satu persatu. Ya, kalau papan tulisnya itu, yang dulu ya. Jadi satu orang menulis di balik papan tulis, lainnya menulis pada bukunya. Nanti disesuaikan. Yang dikoreksi yang di papan tulis cukup. Ya, betul kata Bu Umi, enggak dikonsultasikan. Ya, sekolah juga jauh gitu ya. Di mana sekolahnya? Sekolah apa? Sekolah tempat kamu meneliti. Ini apa MTS Matlaul Anwar. Di banyak Matlaul Anwar itu. Tawanan. Tawaran di kotanya kemananya? Sebutin sih lebih spesifik. Di kampung pedesaan. Ya pedesaan umum. Coba Ya kampung gitu, gunung di gunung. Ya Allah. Aku ngomong sama Alifa. Oke. Ya. Tapi Alifa benar ini menerapkan ini ya. Alifa ngajar itu juga kan? Betul, Ustaz? Ngajar itu juga kan? Iya. Betul yang menerapkan Alifa. Iya, Ustaz. Yang observasi siapa? Yang observasi Alif lah sama guru yang sebelumnya kan Pak, kan pas waktu Alif ngajar di situ kan Alif pengen jelas juga gitu kan, jadi nanya dulu gitu ke guru yang lain.
Ya, yang mengajarkan Alifah atau guru? Oh, yang ngajarinnya guru. Pas waktu sebelum Alifah penelitian gitu. Ntar dulu, ini dalam penelitian. Kalau waktu ini penerapan ini kan berbagai penelitian. Yang menerapkannya siapa? Alifah. Terus yang mengobservasi siapa? Alifah. Itulah itu kan. Kejebak gitu, Pak Ketua. Iya, iya. Nah, ya. Jadi karena Alifah juga ngajar di situ ya? Iya. Nah, udahlah, syukur-syukur Alifah selesai lah ini kalau Bapak ya. Banyak ya, Ustaz. Ustazah Rumadani kat hadarat, anak aktafi bi hadil asilah wa uraji thaniyatan ila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila mumtahin as-salis yani al-musa'id al-muslim. Dr. Al-Had Muhammad Akmansah al-Magister. Alifah, Ya, Ustaz. tadi terakhir pertanyaan dari pembimbing Anda atau penguji ketiga. Yang tatkala pelaksanaan Ya, Ustaz. pelaksanaan penelitian, Iya. Anda kan yang menyampaikan materi ya, Iya. yang mengobservasi, Yang mau observasi. Observasi itu kan? Oh, guru yang wawancara Iya. bahasa Alifah. Wawancara apa observasi? Itu benar. Jadi tatkala Anda mengajar, gurunya di mana? Rumahnya banyak Kenapa, Ustaz? Tatkala Anda mengajar, guru di sana di mana? Di kelas Anda atau di luar kelas? Di luar kelas. Jadi dia nggak lihat berarti? Ya, lihat tapi di luar. Dia di luar ngintip. Iya, lihat di pintu gitu. Nah, itu yang salah itu. Ini kan Anda penelitian PTK harus kolaboratif, harus sama-sama. Anda ngajar, gurunya lihat. Di dalam kelas itu, bukan di luar kelas. Itu yang ditanyakan tadi ya. Jadi Anda nggak paham ini penelitiannya. Ya. Jadi penelitiannya nggak paham penelitian PTK-nya ini. Mestinya harus tanya sama kawan-kawannya bagaimana sih penelitian PTK yang sebenarnya. Jangan seperti Anda katakan tadi. Ini agak meragukan itu. Wal istimrar waqal ufawil al-fursa ila al-mumtahin. Nah, as-saniyah yani al-ustazah ad-doktora al-hajjah al-madani sagar al-magister. Fatafaddali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama selamat ya Alifah, sudah sampai kamu ujian. Ibu itu udah oke loh kemarin. Pagi ini terlalu sibuk jadi saya malah lupa. Untung ditelepon ya, itulah faktor U ya. Padahal kemarin Ustaz saya udah tanda tangan duluan gitu ya. Jadi lupa lagi. Baik. Alifah. Ya, Ustazah. Sudah banyak ya apa yang disampaikan, diujikan oleh para penguji. Namun demikian Alifah, saya tetap ingin bertanya. Anda kan PTK ya, Alifah? Iya. PTK itu apa sih Alifah PTK itu? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Iya. Yang dilakukan oleh Alifah itu, apakah sebelumnya sudah ada metode itu sudah dilakukan oleh guru atau belum? Belum. Jadi Anda membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh guru begitu ya di sana. Nah, coba sebutkan langkah-langkah PTK itu dari apa? Ada berapa macam itu kalau kita mau melakukan PTK? Persiapan Anda apa saja sampai kepada nanti akhirnya Anda selesai penelitian dapat meningkatkan apa yang diinginkan tadi? Keterampilan menulis dan menyimak. Keterampilan menulis dan menyimak ya. Baik, langkah-langkahnya apa aja? Itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Ya.
Saya hanya ingin Anda menjelaskan perencanaan ini apa saja yang kamu siapkan, lalu kalau bisa di apa namanya ditunjukkan ya, ditunjukkan PTK ini satu yang tidak kalah pentingnya juga harus ada video mengajar gitu ya. Baik, sebelum Anda menunjukkan video mengajarnya, saya ingin menanyakan dulu perencanaannya itu apa saja? Unsur-unsur yang Anda rencanakan itu apa saja? Ada ini apa namanya, ada RPP, terus ada apa? Ada ini absen kayak gitu ya. Terus ya untuk ada lembar bahan ajar, lembar kegiatan siswa. Materinya apa? Materinya yang kamu siapkan dari buku pelajaran yang sudah ada atau kamu buat sendiri? Buat sendiri, tapi lihat di buku. Lihat di buku paket mereka. Iya, buku ini. Ya. Apa nama judul bukunya? Bahasa Arab. Untuk kelas? Untuk kelas 10. Kelas 10 ya. Judulnya apa? Ada berapa materi yang kamu ajarkan? Alifah cuma mengajarkan tentang ta'aruf dan al-hiwayah. Ta'aruf dan Al-hiwayah. Al-hiwayah. Ta'aruf dan al-hiwayah ya. Baik. Anda sudah siapkan RPP. Apa yang membedakan RPP kamu dengan RPP yang dibuat oleh Ibu Guru? Apakah ada di situ penambahan atau inovasi kamu apa di situ? Ya, inovasi Alifah sih hanya istilahnya untuk cara-cara apa awal mengajar itu seperti apa kayak gitu. Apanya, Alifah nggak kedengaran? Awal untuk mengajar itu seperti apa gitu, tata caranya itu. Enggak begitu loh Alifah, maksud Bunda itu. Jadi kamu ini judulnya apa sebetulnya? Strategi, apa toriko, atau teknik? Torik ini apa penerapan metode imla. Penerapan Iya. metode imla ya. Nah, jadi maksud saya di dalam RPP itu kan di sana ada tujuan ya kan, ada apa namanya metode ya, mungkin ada strategi, ada media gitu, itu kan harus muncul. Nah, metodenya metode apa yang kamu gunakan dalam mengajarnya, medianya media apa gitu, itu muncul nggak di apa RPP-nya kemarin itu? Apa sih kemarin tuh RPP? Ada sih di RPP-nya. Ada ya, benar ada ya. Iya. Ya, benar. Iya. Jadi memang ya kita bisa saja menambahkan, misalnya kalau tadinya dia media hanya media papan tulis atau media apa di sana, terus lalu kita menggunakan media apa gitu, itu harus sudah terencana kan namanya perencanaan. Iya. Ya, andai kata pun kamu sudah melakukannya, ternyata nanti kalau dilihat di RPP-nya tidak ada, harus kamu perbaiki ya, karena kan guru akan melihat apa yang sudah pernah kamu lakukan. Jadi disempurnakan kalau memang belum ya, apa yang membedakan dari apa yang ada di sana gitu ya. Baik, setelah perencanaan lalu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini, Alifah, itu harus ada videonya. Bisa diputar videonya? Kamu di mana itu? Di kampus? Iya, Ustazah. Ada kawanmu kan? Ada. Ada. Coba bisa sendiri nggak untuk membagikan videonya itu, menayangkan videonya? Terus ini lagi dicari. Ustazah, maaf pindah ke ruangan sebelah ya. Biar Kenapa? Kenapa saya? Ya, oke. Silakan. Dibantu aja kan ada. Oke, siap. Coba sini kamu. Bu Hajah.
Ya, Tadi udah tanda tangan dulu, tanda tangan apa? belum tah? Kemarin kayaknya udah loh. Lam azhab ilal jami abadah. Talaktian ya. Maksud saya berita acaranya loh, Tat. Kemarin itu kayaknya sih kalau nggak lupa. Ini apa namanya sembari itu terhapus. Iya. Atau dimainin sama adik. Videonya dihapus Ustazah sama adeknya. Oh, alah. Sama adik dimainin terus dihapus. Nah, ya sudah. Sekarang langsung aja kalau begitu. Kalau terhapus langsung aja. Coba kamu saya berapa menit lagi nih ya, Ibu? Ini sekretarisnya tadi siapa ya? Kok kan ada ya? Iya. Nah, coba. Oh, sekretarisnya Bu, ini apa? Pak Mizan. Pak Mizan ya, sekretaris ya, Pak Mizan. Baik, kalau nggak ada video kamu langsung aja coba. Saya kepingin mendengar bacaan kamu, bagaimana kamu memulainya, apa yang kamu maksudkan dengan metode imla itu seperti apa, udah jelaskan aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk dari awal pertama kita ngajar. Ya. Tapi nggak usah detail ya Mbak. Nah saya yang penting bagi saya itu kontennya, materinya. Awalnya itu silakanlah disingkat-singkat ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini kita udah mencapai yaitu tentang pembelajaran ta'aruf. Dan sebelumnya kita udah belajar tentang al-hiwayah. Jadi kita sekarang akan belajar tentang ta'aruf. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita absen terlebih dahulu. Ini kayak gitu kan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian siapkan satu kertas. Siapkan satu kertas dan kalian dengarkan audio apa yang udah Ibu buat audio tersebut gitu kan. Jadi didengerin audio tersebut itu. Jadi audionya itu seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuki ya ukhti. Ismi Maya Indah Sari. Wa anti Mbak, sebentar. Bagaimana kalau materinya diganti dengan al-hiwayah? Karena seharusnya kan ta'aruf dulu baru al-hiwayah gitu loh. Kamu kebalik juga itu, ta'aruf dulu baru al-hiwayah. Ya idealnya kan begitu. Coba kalau materinya al-hiwayah, al-hiwayah saja langsung materi ya. Langsung materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhawati, malladhi yaj'alukunna tajtami'na fi waqtil istirahah. Ta'ali ya Rina, nahnu natakallamu an hiwayatina. Ma hiwayatuki ya Hilyah? Hiwayati rukubud darajah. Limadha tuhibbina rukubad darajati ya Hilyah? Li'annaha tanfa'u li sihatil badani wa tuqawwil 'adalati. Wa Tanfa'u gitu ya, jangan tanfa'u ya, fa-nya jangan panjang, tanfa'u li sihhati gitu ya. Ya, ulangi. Li'annaha tanfa'u li sihatil badani wa tuqawwil 'adalati. Wa anti ya Maria, ma hiwayatuki? Uhibbu an ajma'a tawabi'a baridi. Cukup. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Itu tadi dia udah mendengarkan audio ya, itu audio. Terus apa yang dilakukan mereka setelah itu? Nah, setelah itu kalian coba sini bawa kertas kalian yang udah kalian isi. Ibu pengen lihat hasil dari kalian. Udah itu kita lihat hasil tulisan mereka, kira-kira apa yang salah dan mana yang benar kayak gitu tulisannya itu. Kan kadang mereka itu misalnya ahlan wa sahlan, seharusnya kan yang ditulisnya A.
ternyata mereka nulisnya ah. Makanya sebelum belajar mendengarkan itu kita menjelaskan dulu. Misalnya, kita harus bisa membedakan antara huruf a, h, h. Jadi harus bisa membedakan. Kalau misalnya ada percakapan misal ahlan wa sahlan, berarti huruf h besar. Tapi kalau misalnya hamidah, berarti huruf h kecil. Seperti itu. Jadi kalau pas udah selesai itu, barusan kita ambil kertas mereka, dinilai mana yang yang benar, mana yang salah. Udah itu mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Dan kalian harus selalu semangat. Kalian harus optimis dalam belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam belajar bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, istilahnya kan, bahasa Al-Quran. Jadi kalian harus semangat untuk cukup. Nah, langkah selanjutnya kan observasi. Ini yang tadi yang menjadi masalah ya. Seharusnya Anda tadinya ini ya, tapi masih bisa kok diperbaiki. Jadi secara dokumen supaya benar alur penelitian kamu. Jadi seharusnya tadinya guru yang mengobservasi kamu, ya kan, melihat cara kamu mengajar, sedangkan kamu sendiri juga tetap mengobservasi siswa, ya kan, apakah mereka langkah-langkah yang kamu lakukan itu sudah betul atau belum. Jika memang belum, kamu kan harus ada refleksinya kan. Harus ada refleksinya, harus ada perbaikan apa yang kamu lakukan pada waktu itu. Jadi nanti itu secara dokumen dilengkapi saja ya hasil observasi yang kata kau dari luar. Jadi jangan lagi salah ngomong. Emang gurunya nggak pernah ikut masuk. Ya mereka cuma hanya ngeliatin di luar aja karena mereka udah percaya gitu sama Alifa gitu. Karena Alifa juga kan istilahnya di situ gitu. itu sih namanya penelitian sendiri, maunya sendiri gitu Alifa. Itu enggak boleh kayak gitu Alifa. Kan bagaimanapun seseorang itu pintarnya, kalau kamu kasih itu kan gunanya kisi-kisi observasi kan, harus ada apa yang harus mereka observasi, dan mulai dari langkah-langkah penerapan itu seharusnya kan ada kisi-kisinya. Apakah kamu ada yang kelewat atau keliru gitu. Nah, kamu sendiri juga kan merefleksi sendiri juga terhadap peserta didik gitu kan. Nah, apa yang kekurangannya mereka, di sisi apa yang harus kamu perbaiki, ya kan? Gitu. Jadi nanti coba kalau ketika refleksi apa yang kamu lakukan di refleksi? Ya kita mengetahui hasil mereka kan. Pas waktu ketika kita melakukan refleksi itu kita menilai hasil mereka itu lebih meningkat atau tidak gitu. Kalau berapa kali kamu masuk? Berapa kali gitu? 4 kali. 4 kali. Ketika yang kedua kali apa perkembangannya yang kamu lakukan dari pertama ke kedua itu? Jika mereka bisakah kamu cerita berapa peserta didiknya tadi? 30. Dari 30 itu berapa yang bisa menurut Anda meningkat dari yang 30 itu? Ya ada udah perbaikan? Iya 25-an sih, 25. 25 jadi hampir mendekati. Cepat yang meningkatnya ya. Nah ini saya sebenarnya kamu meneliti apa yang kamu sudah pernah lakukan gitu ini sebenarnya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Jadi tadi kalau saya dengar dari bacaan kamu memang fasih, tetapi kalau ngaji nanti biar yang lain yang ngetes saya mungkin bagus. Kalau makhorijul hurufnya kamu bagus. Tapi intonasi di panjang pendek itu misalnya tadi tanfa'u gitu kan, tanfa'u lisihati, tanfa'u lisihati kan begitu, nggak ada panjangnya di situ. Jadi kamu kepasihan udah, tetapi tajwidnya belum. Andai kata ini membaca Al-Quran gitu ya, itu harus diperbaiki tuh, karena intonasi itu juga menentukan ya
Ya Ustazah. Menentukan makna ya, menentukan makna. Kalau kamu guru selalulah perbaiki dirimu. Jangan juga kau bilang karena saya ngajar di situ juga mereka udah tahu saya, jadi nggak perlu diobservasi, berarti nggak terjadi dong penelitiannya, kan begitu. Cuman kan kita nggak mau mempersulit, jadi tingkatkan saja dirimu. Kemudian kalaupun kamu mau mengulangi, minta diobservasi masih bisa kok diperbaikan gitu loh. Jadi supaya jelas di langkah pertama, siklus pertama dan kedua itu apa sih kekurangan kamu gitu. Di penelitian lagi juga nggak apa-apa kalau memang itu kamu ngajar di sana, supaya kamu juga tahu mengevaluasi ataupun supaya kamu mengerti bahwa kekurangan kamu di A, di B gitu. Jadi jangan pernah merasa sudah benar gitu ya. Ya Ustazah. Tapi tetap harus kasih kisi-kisinya apa yang harus mereka perhatikan ya kan, dari langkah A ke B itu benar nggak gitu, jangan-jangan loncat gitu kan, loncat-loncat gitu. Baik, saya kembalikan kepada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila mumtahina as-saniyah allati qad su'alan ma yata'allaq bi hadhihi risalah ilmiah li ukhti man Alifah. aywa Alifah. Laqad sami'na alifan ya Alifah. Ya Ustaz. Hunaka rubama alaiki an tusahihi ma zala nuqsan fi hadhihi risalah. Jadi Anda harus perbaiki, Anda harus lengkapi hal-hal yang masih terdapat kekurangan Ya ya, Ustaz. bagaimana yang diujikan kepada Anda, terutama dari sisi data mungkin tadi ya, kemudian dari sisi deskripsi ya, Ya itu Ustaz. harus Anda lengkapi. Wa rubbama naktafi bihuna nahnu sanantazir an-natijah kulan nata'is minal mumtahinin qadra asrud daqa'iq rubbama alaiki an takhruji min hadhihi syata min hadhihi layar huddatan ya Ahmad Nur Mizal Zal gimana kaifa natijah an-natijah kam kelas lemah Ustaz, nantazir natijah min Ustazah Rumadani. nantazir Khalas tuh itu udah bisa dilihat itu. Nah, Ustazah. kaifa ya nantazir sawaya Alfiah keluar dulu ya. ya Alfiah. Alfia anti ikhruji awalan Oh ya. شوية Iya. Gambar telepon itu di bawah diklik nanti live itu. Ini. Gambar telepon di bawah itu. Samping mic di samping mic, di samping video. ada gambar telepon. Nah, nilai saya udah. Ustazah Rumadani, Ya sudah Ustazah, udah tadi. Halo. Alhamdulillah bi khairin. Kaifa antum? Ustazah, saya kemarin nitip kurma udah di ini belum ya? Udah dikasih uswatan belum? Kayaknya belum loh. Belum ya. Aku bilang di WA apa nggak kebaca sama dia ya. Nitip sama Ustazah Umi, maksud saya kan biar dibayarin dulu, nanti tinggal disuruh anak-anak ke sana gitu ngambilnya. Belum. Kemarin belum. ada, cuman dia kayaknya nggak bawa. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke deh. Kelarisan kayaknya Saza. Oh kelarisan ya. Oke, nunggu barang dulu. Oke.
Gimana Pak Mizan? Bisa minta bala bantuan? Ya, Ustazah. Bentar lagi ini. Ya. Selesai total. Kirim ke HP saya aja, San. Ustaz. Ya, kirim. HP. Ini mizan ini tadinya saya kira mizannya Pak Guntur loh. Coba buka. Belum kelihatan. Oh. Ini Apa namanya alumni ya? bukan, min BSA. Min Adab. Oh, min Adab. Yogyakarta. Jogja. Oh, iya. Mizan Al-Jadid. Wajhun jadid. Wajahun jadid. Lagi dulu. Nilai. Di mana dia Ustazah? Di setap di kita gitu atau Ya, di ruangi bumi. oh, Staf ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat teman. Nah, staf ahli alhamdulillah. Ada temannya sekarang. Ustazah, terima kasih ya udah dapat sertifikat walaupun saya pelajarannya ada di video ya. Kemarin itu kok saya inilah pelupa terus saya ini. Aduh. Udah pernah baca lupa lagi gitu. Ada videonya kan? Ada ininya ya? Kita share ke YouTube juga ada itu. Oh, di YouTube udah di-share ya? Juga udah di-share sama Pak Mizan. Terus Oke. Iyalah, terima kasih ya. Nanti juga kita share dilihat. ke itu kayaknya kemarin. Pak Ustaz Mizan. Ini udah anak kirim, Ustaz. Belum Ya? masuk. Lagi. Belum. Kita ikut, Ustaz. Lemah. Ya, sudah. Itu Saza. Hah? Itu tandanya udah deket profesor. Kayaknya jauh loh malah Umi. Saya udah ini kayaknya susah masuknya ke jurnalnya. Udahlah Umi, pasrah aja lah. Oh, siapa tahu nanti saya Bu Nila aja last minute keluar. Masih banyak harapan Ustazah. Iyalah. Kalau saya tapi tidak terlalu Suruh banyak masuk. berharap karena memang aku kan terlalu zigzag juga, jadi tidak sesuai materinya, kontennya ya sudahlah, mungkin belum rezeki gitu aja lah Ustazah. Kamu Nur orangnya Alifah, tolong masuk. Disuruh masuk. Iya, Mizan. iyalah. Tapi insya Allah lah. Mudah-mudahan Iya. masih banyak harapan. amin. Mudah-mudahan masih bisa keluar ya. Lagi dicari yang ngeluar apa namanya yang bisa menerimanya, nggak ada tuh nggak dapat. Ya, siapa tahu nanti muncul nanti. Jangan sampai last minute ya. Iya, jangan sampai last minute. Masih banyak waktu kalau antum insya Allah lah. Insya Allah. Biar nambah gugus kita. Amin. Insya Allah. Udah masuk itu siapa? Si Alifah. Kelas, Wajahnya di Mana? Kanada Komariah namanya, Ustaz. Kalau Komaria. Nur Alifah ya. Pakai komputer Ibu Kanada. Iya. Yuk, banyak banget alasannya Nur Alifah. Iya. Nggak bawa skripsi lah, nggak bawa laptop, nggak bawa media. Duh. Untung ini pengujinya baik-baik nih hari ini. Ummuha Marido, Ustazah. Ummuha Marido. Oh, Umuman. Ada. Kita langsung saja ini. Setelah kita menyimak dan memperhatikan Nur Alifah ya.
Ya Ustaz. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus Anda perbaiki, Ya Ustaz. baik dari sisi teori, kemudian dari sisi data, kemudian dari sisi deskripsi ya, termasuk kesimpulan nanti mengikuti. Nah, dengan memperhatikan keberatan yang ada pada deskripsi Anda oleh tim penguji, akhirnya tim sepakat dengan memperhatikan semua nilai yang Anda sudah peroleh. Pertama, nilai teoritik, yang kedua nilai KKN, kemudian nilai BWL, dan yang terakhir skripsi pada pagi hari ini. Nampaknya tim sepakat dengan dan menyatakan bahwa Anda dinyatakan lulus. Makasih banyak Ustaz. Dengan beberapa hal tadi yang saya kemukakan harus Anda perbaiki. Ya. Ustaz. Waktu perbaikannya kurang lebih 2 bulan, mungkin kalau ketentuan belum berubah, mungkin nanti konsultasi dengan jurusan perbaikannya. Nah, hal itu harus Anda lakukan perbaikannya untuk sempurnanya skripsi Anda. Iya Ustaz. Kalau tidak Anda perbaiki dalam waktu yang sudah ditentukan dan melampaui ketentuan itu, maka keputusan kita pada pagi hari ini gugur dengan sendirinya. Anda harus ujian lagi. Iya Ustaz. Tapi itu yang tidak kita harapkan. Anda secepatnya memperbaiki. Dan untuk itu dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada Anda ya, atas telah berhasilnya Anda menyelesaikan tugas akhir Anda. Untuk itu Anda berhak menyandang gelar sarjana pendidikan ya. Betul ya? Iya Ustaz. Ya, SPD dalam bidang bahasa Arab. Itu kompetensi Anda. Maka kompetensi Anda itu senantiasa Anda harus tingkatkan ya, secara individual setelah melalui lembaga formal yang Anda lalui. Untuk itu kami ucapkan atas nama fakultas dan jurusan atau prodi, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda. Salam kami kepada keluarga Anda, kepada kedua orang tua Anda yang telah bisa menghantarkan Anda menjadi seorang sarjana. Ya, mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat bagi Anda untuk kepentingan Anda, keluarga, agama, dan bangsa. Dan senantiasa Anda jangan melupakan prodi Anda. Iya Ustaz. Dan kalau prodi Anda membutuhkan Anda untuk akreditasi dan sebagainya, itu harus ada partisipasi dari Anda. Ya, dalam rangka meningkatkan kualitas prodi Anda. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan kepada Anda, dari Anda? Cuma mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Ya. Dan pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang udah mau membimbing Alifah. Alifah mohon maaf kalau misalnya Alifah banyak kesalahan atau mengganggu waktunya. Alifah berterima kasih untuk semuanya. Yuk. Ya, udah. Itu ya, kami si Alifah sudah mengucapkan terima kasih untuk kedua pembimbing ya atas bimbingannya. Sama-sama. Nah, mudah-mudahan jerih payah dan bimbingannya akan bermanfaat bagi si Alifah dan bagi kita semua. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada tim atas partisipasinya sehingga terlaksananya munakosah pada pagi hari ini atas nama Nur Alifah. Ya. Jadi karena Anda ini angkatan 16 Nur Alifah, jadi ketentuannya Anda lulus dengan sangat baik ini, dengan IP 3,54. Ya, 3,4, jadi sangat memuaskan. Nah itu kami ucapkan terima kasih kepada tim dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Alifah. Iya, Ibu makasih banyak. Cepat perbaikan ya. Ya Ustaz saja. Nanti kepala. Izin keluar Ustadz, Ustazah, syukron. Selamat salam sama Ibu Bapak, yuk. Afwan. Pak Akman, keluar kita. Terima kasih ya.
Ya. Mau